Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Agni Fuad, asal instansi SD Negeri Koranji 2 Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 PAI tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan nomor NIM 25404110183. Di sini saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi zakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. SDN Koranji 2. Bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan pembelajaran, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 5 ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama awali pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Dipersilakan. Duduk siap. Siap. Dengan kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Pak akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Untuk yang dipanggil namanya, mohon untuk menjawab ya. Untuk laki-laki hadir dan perempuan menjawab hadiroh ya. Baik, Alfiansah, Hadir. Helda Auliawinata. Alhamdulillah semuanya ternyata hadir ya. Dari 20 orang semuanya alhamdulillah hadir pada hari ini. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, dipersiapkan alat tulisnya. Udah siap semuanya? Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Kemudian pakaiannya dirapihkan. Kalau misalkan ada yang masih ini ya, di posisi duduknya dirapikan. Gimana posisi duduk kalian yang nyaman ya? Sudah nyaman semuanya? Sudah. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 ini ya. Minggu kemarin kita telah mempelajari nih materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ada yang tahu atau tidak materi yang minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Masih ingat. Apa coba materi di bab 3 ya? Kemarin itu kita belajar bab 3. Apa coba materinya? Belajar menjadi anak yang soleh ya. Banyak ya bagian-bagian materinya ya. Di minggu ini kita akan belajar tentang yang namanya zakat ya. Di bab 4 ini kita akan belajar yang namanya zakat. Coba nih, ada yang pernah ini enggak pengalaman kalian waktu lebaran atau waktu apa ya? Waktu kalian menyerahkan zakat kepada seseorang. Coba di sini ada yang pernah enggak mengeluarkan zakat? Cung, yang pernah mengeluarkan zakat, acungkan tangan. Oke, semuanya ternyata pernah ya mengeluarkan zakat. Pada kapan coba mengeluarkan zakatnya? Pada hari apa? Pada bulan Ramadan. Coba zakat apa sih itu disebutnya pada bulan Ramadan? Zakat fitrah ya. Di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama itu menjelaskan pengertian zakat dengan benar. Nah, kita mempunyai tujuan nanti belajar pada hari ini kita harus bisa menjelaskan pengertian zakat ini dengan benar ya. Kemudian menyebutkan macam-macam zakat ya. Yang sudah ditulis di sini ada 2. Coba apa? Zakat fitrah dan zakat mal ya, ada 2 ya, ada 2 jenis zakat. Kemudian menyebutkan syarat wajib zakat dan harta yang wajib dizakati. Jadi orang yang menzakat itu tidak sembarangan ya. Enggak misalkan kamu wajib zakat, enggak ya, tapi ada syaratnya ya. Ada syaratnya, kemudian ada harta yang wajib dizakat itu apa aja ya. Nanti kita akan bahas pada hari ini atau pada pagi hari ini. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan sikap peduli
dengan berbagi kepada yang berhak menerima zakat. Dan kita juga akan membahas siapa aja sih yang akan menerima zakat itu ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kenapa kita harus mempelajari zakat ini ya? Karena ada manfaatnya ya mempelajari zakat ini ya, supaya kita itu bisa membersihkan diri kita ya, membersihkan atau menyucikan harta kita ya, karena harta yang tidak dizakat itu seperti harta yang kotor ya. Coba kita punya banyak harta, ternyata harta itu ada yang kotor. Karena kenapa? Karena tidak dizakati. Untuk itu maka kita akan mempelajari zakat pada hari ini ya. Baik, sebelum kita mempelajari zakat ini, Bapak akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian tolong untuk menyimak ya, menyimak video ini dan menyimpulkan nanti ya apa isi dari video ini. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Sabah. Sabah adalah orang yang sangat miskin. Setiap selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid, Sabah selalu buru. Nah, coba apa sih kesimpulan ya, atau misalkan hal yang bisa kita petik dari video tersebut? Ada yang mau memberikan komentar ya tentang video tadi? Cung, yang mau memberi komentar? Wilda, silahkan Wilda. Kira-kira apa sih tadi isi dari video itu? Pesan apa misalkan ya yang bisa kita ambil dari video itu? Coba. Berzakat tidak akan mengurangi harta kita. Janganlah menjadi seperti sahabat. Berzakat itu tidak akan mengurangi harta kita, maka kita tidak boleh menjadi seperti sahabat. Ya, bagus, tepuk tangan untuk Wilda. Kalau kita diberi nikmat, kita harus selalu bersyukur ya, mensyukuri nikmat tersebut. Ayo gunakan harta itu untuk beribadah kepada Allah ya, jangan malah dijadikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Berarti itu namanya kufur nikmat ya. Itu yang bisa kita petik dari video ini. Bagus ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tim gerakannya. Baik, kita mulai ya. Nah, di sini ada yang namanya definisi zakat. Zakat itu ternyata punya arti ya. Ada dua, menurut bahasa dan istilah. Kalau menurut bahasa, coba baca apa ini? Zako, yuzaki, tazkiyah, yang memiliki arti. Jadi zakat itu menurut bahasa aja artinya memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Bukan apa? Misalkan berkurang, bukan berkurang ya, tapi bertambah. Ternyata zakat itu artinya bertambah, bukan berkurang ya. Walaupun dalam prakteknya harta kita itu diapain? Diberikan. Yang selanjutnya adalah kita akan membagi beberapa kelompok ya. Di sini ada berapa orang? Ada 20 orang. Kalau dibagi 5 ada berapa kelompok? 4. Oke, sekarang semuanya udah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya? Oke, sekarang Bapak tentuin ya. Ini adalah kelompok 1. Ini adalah kelompok 2, ini adalah kelompok 3, dan ini adalah kelompok 4. Oke. Kita akan mengerjakan sebuah soal ya. Di dalam buku PAI di halaman 86 ya. Nah, boleh dilihat di bukunya masing-masing, atau misalkan boleh dilihat di sini nih langsung ya. Boleh dilihat di slide yang ada di depan. Nah, di halaman 86 itu ada aktivitasku. Yang pertama adalah coba ceritakan pengalaman menurut kalian, pengalaman menunaikan zakat di daerah kalian. Kalian pernah nggak sih membayar zakat di daerah, di tempat-tempat kalian ya? Kalau pernah, tuliskan. Kemudian yang kedua,
Ahmad membayar zakat fitrah tidak menggunakan bahan makanan pokok, melainkan menggunakan uang. Bagaimana menurut kalian? Boleh apa tidak sih menggunakan uang membayar zakat fitrahnya? Ya. Di sini ada 4 kelompok, Bapak akan bagikan ya. Silakan tulis nama kelompoknya dan nama anggotanya, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di depan. Setelah dijawab, kalian presentasikan hasil diskusi kalian bersama teman kalian di depan ya. Bisa atau tidak? Bisa. Siap ya semuanya nih. Kertasnya. Nih, maaf. Iya, 2 dong. Ya, sama jawabannya. Langsung jawabannya aja ya. Gak apa-apa. Ya. Oke, kita pakai ini nih. Di sini kan ada berapa kelompok? 4 kelompok ya. Kita spin ya. Siapa yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat, nanti ingetin aja ya dari spinan ini ya. Oke, yang di sini kelompok 1 berwarna biru, kelompok 2 berwarna merah, kelompok 3 berwarna kuning, kelompok 4 berwarna hijau. Oke, siapa yang pertama? Jadi jangan kelompok 1 yang pertama ya, tapi sesuai dengan spin ini ya. Oke, siapa yang pertama maju ke depan? Wah, yang pertama maju ke depan adalah kelompok 1. Ternyata kelompok 1 majunya pertama. Ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban. Oke, silakan hasil jawabannya gimana? Pendapatnya? Ayo silakan bacakan. Kita menunaikan zakat kepada guru ngaji masing-masing. Menunaikan zakat kepada guru ngaji masing-masing ya dari kelompok 1. Kemudian jawaban yang kedua, boleh apa tidak menggunakan uang? Sebenarnya tidak boleh, tetapi jika ingin pakai uang, kita harus membeli bahan pokoknya dulu. Sebenarnya nggak boleh memakai uang, tapi kalau mau pakai uang harus membeli bahan pokoknya dulu. Itu jawaban dari kelompok 1 ya. Gimana jawabannya? Bagus apa tidak? Bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali lagi ke tempatnya masing-masing ya. Luar biasa ya jawaban dari kalian semuanya ya. Di sini Bapak akan sedikit menyimpulkan ya dari 2 jawaban ini. Pengalaman kalian tentunya Bapak tidak bisa menjawab secara pribadi ya, tapi kalian sudah bisa menjawab tadi dengan baik ya. Ada yang ngezakat ke guru ngaji, ada yang ngezakat ke mana? Ke fakir miskin ya. Nah, itu udah sesuai ya, diberikan kepada yang berhak menerima zakat ya. Ada yang pernah ke musola atau tidak? Ke masjid gitu, pernah nggak? Kan di situ ada amil. Oh, tidak ada ya kalau di tempat kalian ya. Nah, kalau di oh, orang tua, tapi ada kan? Ada kan? Nah, jadi itu ada yang ke musola juga ya, yang ke masjid, nanti itu di situ ada amil. Nanti oleh amil dibagikan lagi ya kepada yang membutuhkan, kepada fakir miskin yang membutuhkan. Nah, kemudian yang kedua nih, membayar zakat dengan uang boleh apa tidak sih? Boleh. Jawabannya adalah nah, kalau di mazhab Imam Syafi'i itu tidak boleh ya, harus menggunakan bahan pokok. Tapi di mazhab yang lain boleh menggunakan uang ya, tapi uangnya itu harus sesuai dengan apa? Harga bahan pokoknya ya. Kalau misalkan beras 1 liter berapa? Misalkan 10.000 1 liter. Kita menzakat itu berapa? 3 liter setengah. Nah, kalau misalkan menzakat dengan uang berarti berapa?
35.000 ya, seperti itu ya, boleh di mazhab yang lain. Nah, untuk itu di sini Bapak akan menguji ya pemahaman kalian, ingin mengingat pemahaman kalian tadi yang telah kita pelajari ya. Bapak akan membagikan ini ya, membagikan sebuah soal. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7, kalian coba mencocokkan ya. Misalkan di sini ada zakat fitrah. Zakat fitrah misalkan di sini ada kolomnya dan juga ada pengertiannya. Jadi kalian cocokkan benar apa tidak pernyataan sama artinya gitu ya, atau sama definisinya benar apa tidak gitu ya, seperti itu ya. Silakan dikerjakan, diberi nama dan kelas ya. Diberi nama dan kelas. Sama-sama tentang LKPD kita pada hari ini nih. Tentang mencocokkan. Yang pertama adalah zakat fitrah. Kira-kira zakat fitrah itu pasangannya kemana? Dikeluarkan. Nah, di bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Ya, jawabannya itu ke sini. Kemudian kalau zakat mal, hasil pertenakan emas, uang dan perdagangan. Cung yang benar. Oke, banyak yang benar ya. Kemudian hikmah zakat itu apa? Membersihkan harta dari hak orang lain. Kemudian mustahik zakat apa? Orang yang berhak menerima zakat. Cung yang benar sejauh ini. Wah, banyak yang benar. Kemudian zakat disebut juga dengan apa? Salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Ayo, yang ketiga ya, ingetin. Akan Bapak simpulkan ya pembelajaran kita pada hari ini bahwasannya zakat itu adalah hal yang wajib ya. Jangan disepelekan. Kalau kita sudah mampu, sudah menjadi orang yang apa? Orang yang berhasil nanti ya suatu saat punya harta yang banyak, jangan pernah kita sombong. Harus bisa menzakat. Jangan apa? Jangan heman. Tahu nggak heman? Heman itu adalah sayang dengan harta kita. Padahal harta kita itu dapat apa? Dapat pemberian siapa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Dan zakat kita itu nanti akan menjadi tabungan kita di mana? Di akhirat, nanti di surga, dibangunkan menjadi bangunan-bangunan yang kita inginkan di sana nanti ya. Nanti kita akan akan bertemu dengan zakat-zakat kita di akhirat yang telah kita zakatkan ya. Nah, bahkan kalau misalkan kita tidak menzakat, nanti harta-harta kita itu akan apa? Akan mendatangi kita di akhirat nantinya. Kenapa saya tidak dizakatkan ya? Padahal dia itu adalah haknya orang-orang yang berhak menerima zakat tadi ya. Haknya fakir miskin ya. Haknya fisabilillah, tapi malah kita tidak zakatkan zakat itu ya. Nah, alhamdulillah ya, tadi kalian sudah mempelajari zakat dari awal sampai akhir. Nah, nanti di minggu depan, insya Allah kita akan mempelajari tentang infak, sodako, dan hadiah ya. Beda dengan zakat nanti. Infak, ada yang namanya infak, ada yang namanya sodako, ada yang namanya hadiah. Nah, itu nanti berbeda dengan zakat ya. Nanti akan kita pelajari di minggu depan ya. Mungkin hanya itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Bapak akhiri, mohon maaf apabila ada perkataan Bapak yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diakhiri dengan berdoa. Silakan KM. Sebelum pulang. Bismillah.